좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salve, namo buddhaya, serta shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asnatasha Kristiani Sitania PC dengan NIM 22070100003. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan kanker payudara, di mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang definisi, gejala, serta pencegahan dan lainnya. Untuk itu, simak video ini sampai akhir. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang sering terjadi pada perempuan di Indonesia. Kanker payudara memiliki kontribusi sebesar 30% dan merupakan jenis kanker yang paling mendominasi di Indonesia, bahkan mengalahkan kanker leher rahim atau kanker serviks yang berkontribusi sebesar 24%. Kanker payudara merupakan salah satu penyakit ganas yang paling umum terjadi pada wanita di seluruh dunia. Kanker payudara adalah tumor ganas yang paling sering didiagnosis di antara high income countries dan low and middle income countries. Keganasan pada kanker payudara terjadi akibat terganggunya sistem pertumbuhan sel dalam jaringan payudara yang berasal dari lobulus ataupun ductus. Kanker masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara lain karena tingginya angka kematian akibat kanker. Kanker payudara adalah penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia, dan kanker payudara triple negatif menyumbang sekitar 15% hingga 20% dari semua kasus baru. Kanker disebut sebagai penyebab kedua kematian dikarenakan lebih dari 500.000 kematian di Amerika Serikat per tahun disebabkan oleh kanker setelah penyakit jantung. Di Indonesia diperkirakan setiap tahun terdapat 100 penderita kanker baru dari 100.000 penduduk. Kanker hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Pada umumnya, kanker payudara menyerang wanita dan dapat menyerang pria, namun dengan kemungkinan yang sangat kecil, yaitu 1:1000. Grafik yang ditampilkan yaitu grafik mengenai 10 jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi di nasional pada tahun 2020. Berdasarkan grafik, kita dapat lihat bahwa kanker payudara memiliki jumlah kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 65.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus kanker. Kanker serviks atau leher rahim menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker. Kanker paru-paru menyusul di urutan ketiga dengan jumlah 34.783 kasus atau 8,8% dari total kasus. Lalu kanker hati menyusul dengan jumlah 21.392 kasus atau 5,4% dari total kasus. Ada juga kanker nasofaring yaitu dengan jumlah 19.943 kasus atau 5% dari total kasus. Pada kanker payudara, kita dapat menjumpai tanda dan gejala akibat dari penyakit tersebut. Tanda dan gejala pada penyakit kanker payudara seperti munculnya benjolan pada payudara dan di bagian ketiak, perubahan pada puting payudara yang dimana puting payudara secara spontan mengeluarkan cairan berwarna kuning kehijauan berupa nanah maupun darah, timbulnya kelainan pada kulit payudara seperti kerutan jeruk dan permukaan payudara terlihat memerah. Tanda kanker telah menyebar munculnya pembesaran kelenjar getah bening supraklavikula dan terkait serviks, nyeri tulang, penumpukan cairan di sekitar paru-paru, batuk, dan juga sesak napas. Fase awal kanker payudara adalah asimptomatik. Adanya benjolan atau penebalan pada payudara merupakan tanda dan gejala yang paling umum, sedangkan tanda dan gejala tingkat lanjut kanker payudara meliputi kulit cekung, retraksi atau deviasi puting susu dan nyeri tekan atau rabas khususnya berdarah dari puting. Kulit tebal dengan pori-pori menonjol sama dengan kulit jeruk dan atau ulserasi pada payudara merupakan tanda lanjut dari penyakit. Apabila penyakit kanker payudara dapat dideteksi lebih awal, maka pengobatan akan jauh lebih mudah dilakukan. Biaya pengobatan yang dikeluarkan juga akan lebih murah, serta peluang untuk sembuh akan lebih besar dibandingkan kanker payudara yang ditemukan pada stadium lanjut.
Ada banyak faktor risiko yang dapat memungkinkan peningkatan pertumbuhan kanker payudara, seperti seks, penuaan, hormon estrogen, riwayat keluarga, mutasi gen, gaya hidup tidak sehat, riwayat terkena kanker payudara, struktur sel payudara, radiasi toraks, dan jumlah siklus menstruasi. Adanya kerusakan genetik juga merupakan faktor penyebab kanker payudara, baik itu secara internal seperti hormon atau metabolisme nutrisi dalam sel, maupun faktor eksternal seperti penggunaan tembakau, terpapar bahan kimia, dan paparan sinar matahari yang berlebihan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejadian kanker payudara, yaitu diantaranya 1. Faktor umur. Umur merupakan salah satu faktor penting untuk timbulnya kanker payudara. Secara epidemiologi tercatat wanita usia lebih dari 50 tahun mempunyai kemungkinan berkembang menderita kanker payudara lebih besar. Yang kedua ada faktor hormonal. Kelebihan estrogen endogen berperan penting. Estrogen merangsang pembentukan faktor pertumbuhan oleh sel epitel payudara normal dan oleh sel kanker. Diperkirakan bahwa reseptor estrogen dan progesteron yang normal di epitel payudara memungkinkan berinteraksi dengan promotor pertumbuhan seperti transforming growth factor dan faktor pertumbuhan fibroblast yang dikeluarkan oleh sel kanker payudara untuk menciptakan suatu mekanisme autokrin perkembangan tumor. Faktor hormonal seperti menstrual history mempunyai risiko lebih tinggi. Demikian pula penggunaan hormon banyak dikaitkan dengan meningkatnya kejadian kanker payudara. Penggunaan hormon estrogen lebih dari 8-10 tahun telah terbukti dapat meningkatkan risiko timbulnya kanker payudara. First pregnancy pada usia lebih dari 35 tahun mempunyai risiko 1,5 sampai 4 kali lebih besar dibandingkan usia 20 sampai 34 tahun. Sedangkan nulliparity 1,3 sampai 4 kali berisiko terkena kanker payudara. Faktor yang ketiga ada faktor keturunan. Risiko kejadian kanker payudara meningkat sebesar 3 kali pada wanita yang mempunyai ibu atau saudarinya menderita kanker payudara, terutama bila terjadi pada wanita usia premenopause. Meningkatnya angka kejadian juga terjadi pada lelaki dengan fenotipik Klinefelter syndrome. Selain itu, pada beberapa sanak keluarga yang mempunyai riwayat pernah menderita kanker endometrium, ovarium, dan kolorektal, maka juga akan berisiko lebih tinggi memiliki kanker payudara. Dan faktor yang keempat ada gaya hidup. Kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu masih merupakan faktor yang kontroversial dalam mempengaruhi kejadian kanker payudara. Pada binatang percobaan menunjukkan bahwa jumlah dan macam diet lemak ada hubungannya dengan pertumbuhan kanker payudara. Pada penelitian lain, terjadi peningkatan risiko timbulnya kanker payudara pada wanita yang mengonsumsi alkohol daripada wanita non-alkoholik. Hal ini disebabkan karena alkohol dapat meningkatkan sekresi estrogen dan menurunkan clearance estrogen pada wanita. Dan faktor yang kelima ada faktor lingkungan. Wanita yang semasa kecil atau remajanya pernah menjalani terapi penyinaran pada daerah dada, biasanya keganasan limfoma Hodgkin maupun non-Hodgkin berisiko tinggi menderita kanker payudara. Pajanan eksogen dari lingkungan hidup dan tempat kerja seperti penata kecantikan kuku, penata radiologi juga berisiko menginduksi timbulnya kanker. Salah satu zat kimia pemicu kanker adalah pestisida atau DDT yang seringkali mencemari bahan makanan sehari-hari. Dalam kanker payudara terdapat beberapa klasifikasi. Di antaranya ada klasifikasi klinik. Dalam klasifikasi klinik meliputi beberapa hal. Di antaranya ada stadium 1 yaitu kanker payudara sampai 2 cm besarnya dan tidak mempunyai anak sebar. Kemudian ada stadium 2 yaitu kanker payudara 2 cm atau lebih dengan mempunyai anak sebar di kelenjar ketiak. Kemudian ada stadium 3 yaitu kanker payudara 2 cm atau lebih dengan anak sebar di kelenjar ketiak, infra dan suprakievikular atau infiltrasi ke fascia pectoralis atau ke kulit, atau kanker payudara yang apert yaitu memecah ke kulit. Kemudian ada stadium 4 yaitu kanker payudara dengan metastasis jauh misalnya tengkorak atau tulang punggung atau paru-paru atau hati dan juga panggul. Selain klasifikasi klinik ada juga klasifikasi stadium kanker payudara. Penentuan stadium kanker payudara penting sebagai panduan pengobatan.
Staging kanker payudara dalam Sastro Sudarmo pada tahun 2012 meliputi beberapa hal. Yang pertama ada stadium 0, di mana sel-sel kanker berada pada tempatnya di dalam jaringan payudara yang normal. Kemudian ada stadium 1, yaitu tumor dengan garis tengah kurang dari 2 cm dan belum menyebar keluar dari payudara. Kemudian ada stadium 2A, yaitu tumor dengan garis tengah 2-5 cm, tumor dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Atau tumor dengan garis tengah kurang dari 2 cm, tetapi sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Yang keempat ada stadium 2B, yaitu tumor dengan garis tengah lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, atau tumor dengan garis tengah 2-5 cm tetapi sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Berikutnya ada stadium 3A, tumor dengan garis tengah kurang dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, disertai perlengketan satu sama lain atau perlengketan ke struktur lainnya, atau tumor dengan garis tengah lebih dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Berikutnya ada stadium 3B, tumor telah menyusup ke luar payudara, yaitu ke dalam kulit payudara atau ke dinding dada, atau telah menyebar ke kelenjar getah bening di dalam dinding dada dan juga tulang dada. Dan yang ketujuh ada stadium 4, yaitu tumor telah menyebar keluar daerah payudara dan dinding dada, misalnya ke hati, tulang, atau paru-paru. Stadium lanjut pada kanker payudara adalah stadium 3 dan juga stadium 4. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa kanker payudara merupakan kanker dengan penyebab kematian tertinggi pada wanita di seluruh dunia. Untuk itu, sangat penting untuk dilakukan pencegahan pada kanker payudara. Pada kanker payudara, kita dapat melakukan pencegahan melalui 2 cara, yaitu yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer pada kanker payudara dilakukan pada orang yang sehat melalui upaya menghindarkan diri dari berbagai faktor resiko dan melaksanakan pola hidup sehat. Perubahan gaya hidup sangatlah penting, diantaranya seperti berat badan, aktivitas fisik, dan pola makan dianggap memiliki kaitan dengan kanker payudara. Lakukan perubahan pada ketiga hal tersebut untuk menurunkan resiko kanker payudara, obesitas saat dewasa, dan juga terkait dengan resiko tinggi terkena kanker payudara setelah menopause. Pola makan yang kaya akan sayuran, buah-buahan, ikan, dan produk susu rendah lemak juga telah dikaitkan dengan rendahnya resiko kanker payudara pada beberapa studi. Dan kemudian ada pemberian ASI. Dalam pemberian ASI dan menurunnya resiko perkembangan kanker payudara, para peneliti mengklaim bahwa lebih mudah dan lebih lama seorang ibu memberikan ASI pada bayinya adalah semakin baik. Hal ini didasari bahwa kanker payudara sangat berkaitan dengan hormon estrogen. Pemberian ASI secara berkala akan mengurangi tingkat hormon tersebut. Yang ketiga ada berhenti merokok. Perokok berat memiliki resiko terkena kanker payudara yang tinggi, sebab berbagai zat dalam sebatang rokok mengandung racun yang bisa meningkatkan pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada hindari stres berat. Stres dapat menyebabkan semua jenis masalah kesehatan. Meskipun masih banyak perdebatan atas temuan ini, menurunkan tingkat stres akan menguntungkan kesehatan secara menyeluruh, termasuk risiko kanker payudara. Selain pencegahan primer, ada juga pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan deteksi dini seperti mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan yang menggunakan sinar X terhadap payudara. Screening melalui tindakan mamografi diklaim memiliki akurasi 90% dari semua penderita kanker payudara, tetapi mamografi yang terus-menerus pada wanita sehat termasuk salah satu faktor risiko terjadinya kanker payudara. Oleh karena itu, screening dengan mamografi tetap dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu wanita yang sudah mencapai usia 40 tahun dianjurkan melakukan Cancer Risk Assessment Survey. Yang kedua ada biopsi. Pemeriksaan biopsi merupakan pemeriksaan klinis dalam kanker payudara. Biopsi merupakan tindakan untuk mengambil contoh jaringan payudara dan dilihat di bawah lensa mikroskop untuk mengetahui adanya sel kanker payudara. Biasanya tindakan biopsi payudara dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut benjolan payudara yang ditemukan saat pemeriksaan dengan mamogram atau USG payudara. Hasil biopsi payudara akan memberikan jawaban jaringan payudara pada benjolan merupakan atau bersifat kanker ganas atau kanker jinak. Kemudian ada sadari atau pemeriksaan payudara sendiri.
Sadari merupakan usaha untuk mendeteksi kanker payudara pada tahap dini. Menurut Manu Waba pada tahun 2010, dengan pemeriksaan ini dapat mengetahui dari awal apakah ada perkembangan tumor pada payudara dengan ditemunya benjolan. Sebaiknya sadari dilakukan secara berkala, yaitu 1 bulan sekali. Ada baiknya semua perempuan di atas usia 20 tahun melakukannya. Ini bertujuan agar dapat mengantisipasi secara cepat jika ditemukan benjolan pada payudara. Pemeriksaan payudara sendiri sangat dianjurkan kepada masyarakat karena hampir 86% benjolan di payudara ditemukan oleh penderita sendiri. Kanker payudara adalah penyakit yang serius, tapi dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, banyak wanita dapat sembuh dan menjalani hidup yang panjang dan sehat. Saya harap informasi yang telah saya berikan terkait dengan kanker payudara dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua untuk memahami lebih lanjut tentang penyakit ini. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menonton dari awal video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom untuk kita semua.